Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulansari dari PT IKE. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi elektronika analog dan digital. Yang pertama yaitu wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen, bahwa dewasa ini telah ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi. Selanjutnya, bidang-bidang elektronika. Yang pertama, bidang instrumentasi dan kontrol. Bidang ini berkecimpung pada peralatan seperti pengembangan alat ukur elektronik, instrumentasi penelitian, alat pemrosesan data, serta alat kontrol atau otomatisasi dan sebagainya. Kedua, bidang telekomunikasi. Bidang ini berkecimpung pada ahli informasi jarak jauh, baik menggunakan kabel maupun tidak. Ketiga, bidang elektronika konsumer. Bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekaman kaset audio maupun video, penyedia daya serta komponen-komponen elektronika. Keempat, bidang elektronika kuantum. Bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antara cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lain. Selanjutnya, komponen rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen rangkaian dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalih tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur pembentuk sistem, maka sistem itu sendiri adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Komponen elektronika terdiri atas komponen aktif dan komponen pasif. Rangkaian elektronika terdiri atas rangkaian diskrit dan rangkaian terpadu. Sedangkan sistem elektronika terdiri atas elektronika analog dan elektronika digital. Materi yang kedua, dasar-dasar elektronika tentang elektron dan proton. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit untuk bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya, arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik itu mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik yang memaksa muatan listrik yang bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan
melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan muatan listrik yaitu arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya terhubung dengan sumber listrik. Alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron dalam satu rangkaian listrik. Selanjutnya, hukum Ohm. Pada tahun 1827, George Simon Ohm atau ahli fisika Jerman melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus 1 dan tegangan 5, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik 1 yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Selanjutnya, penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke babang listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantar listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Bentuk bahan konduktor. Yang pertama, konduktor bentuk padat, dan kedua, bentuk konduktor bentuk cair. Selanjutnya, sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama yaitu daya hantar panas, daya hantar listrik, koefisien temperatur tekanan, daya elektrotemo, kekuatan tegangan tarik, koefisien suhu tahanan. Kedua, isolator. Isolator adalah bahan penyekat, jenis bahan yang sulit menghantar listrik. Bentuk-bentuk bahan isolator adalah seperti keadaan benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifat bahan konduktor. Yang pertama, sifat listrik. Kedua, sifat mekanik. Ketiga, sifat termis. Dan keempat, sifat kimia. Selanjutnya, semikonduktor atau bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik dengan konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Tipe atau jenis semikonduktor terdiri atas dua, yaitu yang pertama N-type semikonduktor dan yang kedua P-type semikonduktor. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang sistem elektronika analog dan digital. Elektronika analog adalah bidang
elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Selanjutnya, sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Sinyal analog juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang secara terus-menerus disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Transmisi analog. Yang pertama, analog to analog transmission atau konversi analog ke analog. Kedua, digital to analog transmission atau digital to analog converter. Selanjutnya, digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital dan representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Data digital. Data digital adalah kata yang menggunakan sistem biner yaitu 0 dan 1 atau on-off dalam menginterpretasikan informasinya. Contohnya adalah data yang disimpan dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Transmisi digital terdiri atas digital to digital transmission. Kedua, analog to digital transmission. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu klasifikasi komponen elektronika. Klasifikasi komponen elektronika terdiri atas komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Komponen pasif terdiri atas resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jenis-jenis resistor yaitu resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kedua, kapasitor. Kapasitor disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Jenis-jenis kapasitor ini terdiri atas dua, yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas dan nilai tetap berpolaritas. Yang ketiga, induktor. Induktor atau disebut dengan kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat gobel atau penyambung. Jenis induktor. Yang pertama, induktor bernilai tetap dan induktor tidak tetap. Komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal atau untuk dapat beroperasi. Jenis-jenis komponen aktif yaitu yang pertama, dioda atau diode. Diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis-jenis diode. Yang pertama, diode biasa atau diode penyiara. Kedua, diode zener. Ketiga, LED atau diode emisi cahaya. Keempat, diode foto. Kelima, diode Schottky.
keenam dan keenam diode laser. Kedua, transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor. Yang pertama, transistor bipolar BJT. Transistor bipolar terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama transistor NPIN dan transistor PNP 3 terminal. Transistor ini diantaranya adalah terminal basis dan kolektor dan emitor. Kedua, transistor efek Madan. Jenis ketiga, intergate circuit. Bentuk dan simbol IC. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Jenis keempat yaitu sakral atau switch. Sakral adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika saklar. Sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Selanjutnya materi yang kelima yaitu rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Prinsip penguat. Penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu yang pertama, penguat common base atau ground base base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Kedua, penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter di-groundkan dikarenakan input adalah basis dan output adalah kolektor. Dan ketiga, penguat common kolektor. Penguat common kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan atau ditanamkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor. Dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Selanjutnya materi ke-6 yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan satu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Rangkaian komparator ini dapat dirangkai menggunakan ref yang dihubungkan ke V-supply. Kemudian kedua resistor digunakan sebagai pembagi tegangan sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator ohm ampere adalah semakin besar. Sebuah rangkaian komparator pada OP-AMP akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu aliran input dengan tegangan referensi tegangan output berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan VIN dan FREV. FREV digunakan K plus V supply, kemudian R dan R2 digunakan sebagai pembagi tegangan sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan ditambah OMP-AMP adalah sebesar FREV sama dengan R dibagi R tambah 2 ditambah R2 dikali V supply. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pertama, jika input non-inverting besar input inverting, maka Vout sama dengan Vset plus. Jika input non-inverting V plus kecil input inverting V
minus, maka VO sama dengan VZ minus. Selanjutnya materi yang ketujuh, yaitu rangkaian penyiara. Rangkaian penyiara merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current AC menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiar adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperolehkan arus listrik yang melewati dalam satu arah saja. Rangkaian penyiar terbagi atas rangkaian penyiar setengah gelombang, merupakan rangkaian penyiar sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Kedua, rangkaian penyiar gelombang penuh terbagi atas dua, yaitu yang pertama rangkaian penyiar gelombang penuh dengan diode Brigade, dan kedua rangkaian penyiar gelombang penuh dengan center type. Transformator tenaga atau transferdaya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. Yang pertama trafo input, kedua trafo output, ketiga trafo frekuensi menengah, dan keempat trafo frekuensi tinggi. Mungkin sekian dan terima kasih.